Shalom saudara, hari ini kita masih ada dalam seri menemukan harapan baru. Saudara, dalam hidup ini pernahkah kau merasa yang membuatmu sulit untuk melangkah ke depan? Bukan karena jalan di depan terlalu berat, tapi karena hatimu masih terus kembali ke masa lalu. Mungkin kita masih mengingat kesalahan yang pernah kita sesali, masih mengingat kegagalan yang membuat kita kehilangan keberanian, masih mengingat orang yang melukai hatimu, mungkin masih mengingat kehilangan yang belum benar-benar bisa engkau relakan, masih mengingat doa yang tidak dijawab seperti yang kau harapkan. Dan tanpa kita sadari, setiap kali Tuhan membuka kesempatan baru bagi kita tidak berani mengambilnya. Bukan karena Tuhan tidak menyediakan jalannya, saudara, tapi karena pandangan kita masih terus tertuju ke belakang. Mungkin kita masih terus berkata, seandainya waktu itu aku mengambil keputusan yang berbeda. Seandainya waktu itu aku tidak melakukan kesalahan itu. Seandainya dulu kejadian itu tidak pernah terjadi. Seandainya Tuhan dulu menjawab doaku. Kalimat seandainya mungkin terdengar sederhana, saudara. Tapi kalau terus kita hidupi, saudara, ini bisa menjadi penjara yang membuat kita tidak akan pernah bisa menikmati hari ini, yang membuat kita tidak pernah bisa mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya akan bicara tentang berhenti hidup di masa lalu. Pagi ini saya mau ajak kita angkat pujian bersama, saudara. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu.
Saudara, hari ini saya mau ajak kita belajar dari seseorang yang memiliki begitu banyak alasan sesungguhnya untuk hidup dalam penyesalan, tapi dia memilih untuk tidak hidup dalam penyesalannya. Kita akan belajar dari Paulus, saudara. Saja kita buka bersama Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan bersama melihat beberapa poin ya saudara yang akan menolong kita untuk berhenti hidup di masa lalu. Yang pertama saudara, kita perlu berhenti untuk tinggal di dalam kata seandainya dulu. Tuh ya saudara ya. Kalau kita pikir-pikir ya, mungkin cukup sering kita menghabiskan hidup kita berkata seandainya dulu, gitu ya saudara, seandainya dulu aku tidak mengambil keputusan itu. Seandainya dulu aku tidak kehilangan kesempatan itu. Seandainya dulu aku lebih berhati-hati. Seandainya dulu Tuhan menjawab doaku. Tanpa kita sadari saudara, kata seandainya dulu ini membuat kita akan terus mengulang masa lalu yang sebenarnya tidak lagi bisa kita ubah. Masa lalu sudah terjadi ya saudara ya. Kita nggak bisa ubah lagi. Yang bisa kita ubah adalah respon kita hari ini. Bukan berarti kita tidak boleh mengingat masa lalu saudara. Bukan berarti kita mengabaikan luka yang pernah terjadi. Tapi kalau seluruh hidup kita dipenuhi dengan penyesalan saudara, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan hari ini dalam hidup kita. Jadi kita bicara tentang Paulus saudara. Paulus memiliki begitu banyak alasan untuk hidup dalam kata andai, seandainya. Ya, dia pernah menganiaya jemaat Tuhan, dia pernah menangkap orang-orang percaya. Kalau ada orang yang bisa terus dihantui oleh masa lalunya ya mungkin Paulus adalah orang itu. Tapi menariknya Paulus tidak berkata, aku menghapus masa laluku. Tapi dia berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ini artinya dia memilih untuk tidak lagi tinggal di masa lalu. Karena dia tahu bahwa Tuhan memanggilnya untuk hidup di hari ini, bukan untuk terus hidup di hari kemarin. Dan bukankah kita juga perlu mengambil keputusan yang sama, saudara? Ya, kita tidak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita masih bisa memilih bagaimana kita akan menjalani hari ini. Selama kita terus hidup dalam kata seandainya, maka kita akan sulit melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita hari ini. Yang kedua, saudara, kita perlu memahami bahwa masa lalu bukan tempat tinggal kita. Ya, kita juga tidak perlu berpura-pura bahwa masa lalu tidak pernah ada ya, bukan ya, saudara ya. Tapi justru seringkali masa lalu itu Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Ya, mungkin kita pernah mengalami luka, mungkin kita pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami penyesalan ya, saudara ya, tapi itu bisa Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita semakin sempurna. Ya, seringkali luka yang kita alami akan mengajarkan kita untuk punya belas kasihan yang lebih besar kepada orang lain. Kegagalan yang kita alami mengajarkan kita untuk punya kerendahan hati yang lebih besar. Bahkan kehilangan yang pernah kita alami mungkin mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Masa lalu mungkin bisa menjadi guru yang baik bagi kita. Tapi dia adalah tempat untuk belajar, hanya sebuah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk menetap. Karena kalau kita terus tinggal di masa lalu, kita tidak akan pernah melihat pintu-pintu baru yang Tuhan sedang bukakan. Paulus tidak menyangkal masa lalunya, saudara. Bahkan beberapa kali dia menceritakan apa yang pernah dialami. Tapi dia tidak membiarkan masa lalunya menentukan arah hidupnya. Dan hari ini kita juga perlu saudara belajar melakukan hal yang sama. Kita boleh belajar dari masa lalu kita. Mengambil pelajaran yang baik untuk menjadi bekal hidup kita. Tapi jangan lagi hidup di dalam masa lalu. Berhenti hidup di masa lalu. Dan yang ketiga saudara,
Arah pandangmu menentukan arah hidupmu. Paulus berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus tidak hanya berkata tentang apa yang dia tinggalkan, tapi dia juga berkata tentang apa yang dia pilih untuk dia lihat. Dia berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena hidup kita, sadar atau tidak, akan bergerak mengikuti arah pandangan kita, saudara. Kalau kita terus memandang kegagalan, kita akan takut mencoba lagi. Kalau kita terus memandang penyesalan, kita akan sulit menikmati anugerah Tuhan hari ini. Dan kalau kita terus memandang kehilangan, mungkin kita tidak akan menyadari bahwa Tuhan masih memberikan begitu banyak alasan bagi kita untuk tetap berharap. Ya, saudara. Bukan berarti luka yang kita alami tidak nyata, bukan berarti kehilangan yang kita alami tidak menyakitkan. Ya, bukan berarti Tuhan meminta kita untuk selalu kuat, untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, bukan. Tapi Tuhan mengundang kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada hal yang benar. Untuk melihat bahwa perjalanan kita belum selesai. Untuk melihat bahwa masih ada panggilan yang harus dijalani. Untuk melihat masih ada kasih karunia Tuhan yang terus menopang kita. Masih ada masa depan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Paulus memahami sebuah hal. Dia tidak bisa mengubah masa lalunya, tapi dia bisa menentukan kemana ia akan mengarahkan pandangannya, akan mengarahkan hidupnya. Dan keputusan itulah yang membuat hidupnya dipenuhi oleh pengharapan. Dan dia menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Hari ini pahami saudara bahwa arah pandangan kita hari ini akan sangat menentukan arah hidupmu di esok hari. Jangan hidup lagi di masa lalu. Jangan mengarahkan pandanganmu terus kepada masa lalu, saudara. Tapi biar hari ini kita mau mengarahkan pandangan kita kepada apa yang ada di hadapan kita dan menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari hari ini kita angkat pujian ini bersama, saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hari ini kalau ada di antara engkau yang menyadari bahwa tanpa kau sadari hari ini engkau masih terus menatap masa lalumu. Tanpa kau sadari hari ini engkau masih hidup di masa lalumu. Dan itu yang membuat engkau sulit untuk melangkah ke depan. Sulit untuk mengarahkan pandanganmu ke depan. Karena engkau tidak bisa berhenti memikirkan penyesalan yang pernah kau alami, kegagalan yang pernah kau alami, kekecewaan yang pernah kau alami. Dan mungkin kau masih sibuk dengan kata seandainya. Tapi hari ini kau menyadari bahwa hari ini kau perlu mengubah arah pandangmu. Kau perlu berhenti hidup di masa lalu. Kau perlu mulai berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Melihat bahwa rancangan Tuhan sungguh indah di dalam kehidupanmu. Hari ini saya berikan waktu sejenak untuk saudara datang kepada Tuhan. Untuk kau berkata kepada Tuhan, sampaikan setiap pergumulanmu, sampaikan setiap isi hatimu kepada Tuhan. Dan minta Tuhan ubahkan hidupmu, minta kekuatan dari Tuhan untuk engkau bisa melangkah ke depan, untuk tidak lagi hidup di masa lalumu, tapi engkau bisa mengarahkan pandanganmu kepada apa yang ada di hadapanmu hari ini. Saya berikan waktu sejenak untuk engkau datang kepada Tuhan, berdoa. Sampaikan doamu, Dia ada bersama dengan engkau hari ini dan Dia mendengarkan setiap doamu.
Kalau pagi hari ini saudara berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau berhenti hidup di masa lalu. Hari ini aku mau melangkah ke depan bersama dengan Tuhan, menemukan harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Hari ini bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berhenti hidup di masa lalu. Aku mau berhenti menghukum diriku sendiri Tuhan, atas kesalahan yang pernah kulakukan. Aku mau berhenti menyesali apa yang pernah kulakukan Tuhan. Dan hari ini aku mau menatap ke depan bersama dengan Tuhan. Aku mau mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Aku mau mensyukuri setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, mampukan setiap mereka Tuhan untuk tidak lagi hidup di masa lalu, untuk tidak lagi mengarahkan pandangan mereka kepada apa yang sudah terjadi, untuk tidak lagi fokus kepada apa yang pernah hilang dari mereka, tapi biar hari ini setiap mereka boleh bangkit kembali bersama dengan Tuhan, mengarahkan pandangan mereka kepada apa yang ada di hadapan mereka, mengarahkan pandangan mereka kepada panggilan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan biar setiap mereka menyelesaikan setiap panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap mereka. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, biar setiap intimidasi iblis yang coba menghancurkan mereka, mencoba mengganggu mereka, mencoba terus mengingatkan mereka akan kegagalan mereka, akan penyesalan mereka, akan luka yang pernah mereka alami. Pagi hari ini, biar setiap belenggu itu dipatahkan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi belenggu kekhawatiran yang dapat membelenggu pikiran mereka. Tidak ada lagi belenggu ketakutan, belenggu penyesalan Tuhan. Tapi biar ada damai sejahtera dari Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan setiap kami yang mengambil keputusan untuk bangkit bersama dengan Tuhan, yang mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup di masa lalu, tapi kami mau hidup bersama dengan Tuhan, menatap masa depan yang penuh harapan bersama dengan Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara diingatkan oleh seseorang yang membutuhkan firman Tuhan ini, saudara boleh share, saudara. Biar kita bisa bersama-sama memutuskan, mengambil keputusan untuk berhenti hidup di masa lalu. Kita mau mengarahkan pandangan kita kepada apa yang ada di hadapan kita dan meraih masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau menuliskan permohonan doa, saudara boleh tuliskan di kolom komentar. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan